Ya ironis kan, berarti Persipo itu apa klub kebanggaan masyarakat Purwakarta tapi dalam tanda petik lapang oge teu boga gitu ya. Nah itu yang yang kita sesalkan. Persipo ini kan berdiri sudah lama. Dari segi prestasi kenapa beda dengan Persib? Ya mungkin masalah anggaran ya. Kalau misalnya ganti bupati, ganti juga pembinanya. Semoga Ambu Anu bisa lebih mengerti. Kalah sama Asa dong Persipo. Salim, Ali Drus, Sahar Ginanjar. Oh itu memang didikan dari atau pembinaan dari Persipo. Persipo itu juga waktu itu dicegat oleh PEN. Kenapa harus kalah? Kenapa ini? Oh banyak pertanyaan. Persika yang saya dengar dukungan anggarannya luar biasa. Kalau sekarang tahun ini Iya. ya sekian M lah. Kalau Persipo berapa M? Bingung saya kalau Nugraha PK di sini, selamat datang di Jadi Begini Podcast. Untuk pecinta sepak bola terutama di Purwakarta, wajib nonton video ini sampai dengan selesai karena akan banyak hal yang diklarifikasi oleh manajemen dari Persipo. Adalah Kang Firman Syah Esa selaku manajer Persipo, ya betul ya Kang ya? Ya tahun 2020. Tahun 2020 itu ada masa periodenya? Ada 1 tahun, setiap tahun bisa rubah manajer. Setiap tahun bisa rubah. Tapi kalau untuk jadi manajer Persipo udah berapa lama maksudnya? Setahun ini. Oh setahun terakhir ya, ini. Tahun 2020, tahun 2019 Pak Warseno itu. Oh ganti-ganti. Ya wakil ketua DPRD tahun 2019. Siap. Tapi kalau di yayasannya ini adalah bendahara. Bendahara Persipo. Dan kalau di PSSI adalah sekretaris umum. PSSI Purwakarta ya. Tepuk tangan dulu dong boleh buat beliau. Persipo ini kan berdiri sudah lama. Tahun 1936. Artinya 3 tahun setelah Persib Bandung berdiri. Dijuluki bukan Laskar ya? Pendekar Gunung Parang. Iya. Oke. Nah, dari segi prestasi kenapa beda dengan Persib? Ke Persib lebih sekarang di Liga 1, Persipo di Liga 3. Ya mungkin masalah anggaran ya. Kita kalau Persib dukungannya luar biasa, anggarannya juga cukup tinggi. Terus kemudian dulu Persib itu di perserikatannya memang di strata tertinggi. Oke. Kalau Persipo stratanya di bawah PSSI ketika di bawah Persib ketika masih perserikatan, karena dulu itu perserikatan dengan Galatama terpisah. Oh. Kalau perserikatan itu adalah klub-klub yang dimiliki oleh kabupaten atau kota di wilayah masing-masing. Oke. Kalau perserikatan kalau Galatama itu klub yang dimiliki oleh swasta. Oke. Itu perbedaannya mungkin. Itu perbedaannya ya. Dan nama Persipo sendiri menurut Nuga sendiri kan masih simpang siur di masyarakat. Kan namanya Persatuan Sepak Bola Purwakarta. Harusnya Persipu. Kenapa Persipo gitu? Ya karena dulu didirikan tahun 1936 masih menggunakan ejaan lama. O-nya itu adalah ejaan. Jadi Purwakarta. Dan tidak ada keinginan untuk diganti jadi Persipu gitu sampai sekarang. Ya karena itu Pemda, nanti kalau misalnya Pemda berkeinginan mengganti, ya nanti kita ganti. Karena terus terang lah baru Persipo ini klub, kalau diistilahkan adalah klub plat merah katanya, klub milik Pemda. Iya. Yang memang harus dibiayai oleh Pemda, termasuk kan Persika Karawang gitu, kemudian Persikasi, kemudian Persika Subang. Itu klub-klub yang dimiliki oleh kabupaten kota masing-masing, termasuk Persipo juga. Termasuk Persipo, jadi masih ada di bawah naungan pemerintah daerah. Karena Persipo itu pembinaannya itu pasti bupati. Pasti bupati. Iya, pembinaannya bupati. Kalau misalnya ganti bupati, ganti juga pembinaannya. Ganti kebijakan juga. Iya. Enggak, maksudnya nama bupatinya. Kalau dulu Pak Dedi pembinaannya, sekarang bupatinya Ambu Ane, secara otomatis bahwa pembina Persipo ini adalah Ambu Ane. Oh oke. Tapi kalau ngomongin Persipo dengan sejarahnya yang begitu luar biasa, prestasi tertinggi dari Persipo itu sendiri apa sih? Kalau prestasi tertinggi sebetulnya ya agak terseok-seok ya. Terus terang waktu zaman Palili aja dulu kita, kalau dulu masih ada yang namanya divisi 1,
2 dan 3. Iya. Nah, kita masuk di divisi 2, akan naik ke divisi 1 waktu pertandingan di Jawa itu kita ngontek ke Pak Lili. Kang, kalau kita menang kita akan naik ke divisi 1. Bagaimana? Anggarannya berapa? Katanya malah gitu. Anggarannya berapa? Ya anggaran kalau misalnya kita naik strata itu antara 7 sampai 15 miliar. Waduh, katanya jangan dulu lah. Kalau bisa Persipo masih di divisi 2 aja katanya. Oh. Nah itu kan yang jadi hal-hal seperti itu. Sedangkan kita selaku pengurus ingin bahwa Persipo ini berprestasi, stratanya terus meningkat, sementara pemerintah belum siap untuk melakukan itu. Apalagi kalau misalkan udah ke divisi utama, berarti pembiayaan bukan dari pemerintah lagi ya? Kalau untuk ya sekarang kalau dulu divisi kalau di divisi 1 dulu masih. Ya. Kalau dulu divisi utama itu sekarang kan jadi Liga 1. Nah, Liga 1 ini juga itu sudah profesional. Betul. Berbeda dengan Persipo. Kalau Persipo ini di Liga 3 itu masih amatir. Masih amatir. Amatir dan itu dibolehkan oleh pemerintah pusat bahwa klub amatir dibantu oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Oke, jadi dulu sempat ingin atau akan masuk ke divisi 1, cuma karena ada satu dan lain hal, terutama pembiayaan, pemerintah dalam tanda petik tidak sanggup, akhirnya mendingan udahlah di divisi 2 aja. Iya, masih tetap. Tapi saat ini memang supporter di Purwakarta sangat luar biasa dan antusias sekali. Supporter ingin supaya Persipo naik strata. Betul. Dari Liga 3 masuk ke Liga 2. Makanya kita sendiri ingin auden nanti dengan Ambu Ane. Seperti apa nanti komitmen dari pemerintah daerah untuk membantu Persipo naik strata sesuai dengan keinginan masyarakat di Purwakarta, pecinta sepak bola khususnya gitu. Nama fans Persipo itu apa? Oh banyak ya? Ada TDP. Tifosi della Purwakarta. TDP Purwakartans. Terus ya Purwakartan, kemudian juga Purwamania, Laskar Badak Situ, ada beberapa memang. Ada beberapa. Ya. Artinya kan animo masyarakat di Purwakarta tinggi, ya kan, menuntut prestasi juga. Sedangkan yang terjadi di belakang itu mereka juga tidak kayak seakan tidak ingin tahu gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang itu? Apa yang kayaknya menghambat perkembangan Persipo sampai sekarang? Ya bingung ya kalau kalau kita berkeinginan naik strata terus hanya mungkin anggaran ini yang disediakan oleh pemerintah daerah belum mencukupi gitu. Kalau misalnya seperti kemarin PSKC ini sangat luar biasa pemerintah daerahnya. Cimahi ya? Ya Cimahi langsung menggedor perusahaan-perusahaan untuk membantu PSKC. Nah kalau di Purwakarta belum seperti itu pemerintah daerahnya. Belum. Dan kita sendiri nanti ingin auden dengan Ambu Ane itu ingin komitmen dari pemerintah daerah untuk membantu Persipo dari CSR di perusahaan-perusahaan. Seperti apa nanti perusahaannya komitmennya terhadap persepak bolaan juga Persipo yang notabene menjadi klub kebanggaan dan yang dicintai oleh masyarakat Purwakarta. Betul, karena kalau ngomongin PSKC sendiri, saya agak sedikit kaget ketika menggayat Atep, kemudian Airlangga Sucipto dan kemudian launchingnya begitu luar biasa gitu ya sebelum pandemi ini gitu. Miris maksudnya Cimahi dan Purwakarta tuh masih bisa apple to apple lah gitu ya. Tapi kenapa Purwakarta belum bisa sampai saat ini? Berarti mengakui bahwa pemerintah belum bisa membantu Persipo secara maksimal. Secara maksimal. Bisa. Tapi insya Allah nanti kita ingin auden dengan Ambu Ane. Semoga aja kita doakan bahwa Ambu bisa mempunyai komitmen yang lebih baik terhadap Persipo, membantu anggaran Persipo baik dari Pemda sendiri maupun nanti dari pihak swasta. Oke. Kalau Persipo tuh lapangnya di mana sih, Pak? Lapang kalau kemarin itu di Stadion Purnawarman. Kalau kemarin di Stadion Purnawarman. Ya, sebelum direhab. Nah sekarang setelah direhab kita nggak punya lapang latihan, sehingga numpang di lapangan klub Game Pasmi di
Cikumpai itu. Oh jadi numpang. Numpang untuk sementara latihan di sana. Oke. Karena kita tidak punya lapangan latihan. Oh sebelum ini beres berarti ya? Sebelum Purnawarman beres? Ya Purnawarman beres juga, nanti ke depan Persipo tidak bisa latihan di sana. Di sana itu hanya dipergunakan untuk pertandingan atau uji coba pertandingan gitu. Oke. Nah sementara nanti ya mungkin kita akan keliling dari lapangan ke lapangan. Berarti karena ironis kita ya? tidak punya lapangan Persipo. Ya ironis kan, berarti Persipo itu klub kebanggaan masyarakat Purwakarta tapi dalam tanda petik lapang oge teu boga gitu ya. Nah itu yang yang kita sesalkan. Dulu pernah kita ngobrol dengan Pak Dedi ketika masih menjadi bupati, dia yang memerintahkan kita sok cari tanah yang punya kabupaten, kemudian nanti akan didanai oleh beliau untuk dipergunakan sebagai lapangan latihan. Ketika Stadion Purnawarman direhab sehingga tidak bisa dipergunakan untuk latihan, jadi latihan ada lapangan latihan. Tapi ternyata sangat susah cari tanah seperti itu. Oke, berarti yang harus diklarifikasi lagi juga kan ada dibangun stadion ya di daerah mana sih? Oh lapangan di belakang Tojo Gede itu. Itu tuh kita pikir itu memang dipersiapkan untuk Persipo karena ada di tanah Purwakarta, ternyata bukan. Bukan itu. Beda urusan. Beda. Kalau nggak salah memang Asad nanti yang lebih banyak di sana latihan. Asad? Ya. Kalah sama Asad dong Persipo. Dari segi fasilitas. Ya kan? Bingung saya kalau Tapi kalau kita lihat sejarahnya Persipo ini begitu luar biasa, menghasilkan pemain-pemain luar biasa sekaliber Salim Ali Idrus. Ya. Jadi Salim Ali Idrus itu sekedar mengingatkan aja pernah main di Persija, kemudian jadi legenda Persib sampai sekarang, pemain timnas juga. Nah yang masih bertanding sampai sekarang itu di Persija yaitu Sahar Ginanjar. Sahar Ginanjar juga dulunya kan di Persib. Sekarang oh itu memang didikan dari atau pembinaan dari Persipo. Persipo itu juga waktu itu termasuk di bawah saya. Dulu asuhan kita lah gitu. Waktu U17 Sahar Ginanjar yang tadi pernah dikatakan bahwa U17 pernah mewakili Pulau Jawa itu hanya 4 tim. Persipo, Persib Bandung, Persebaya, terus Arema Malang yang U17-nya gitu semua. Itu yang klub tidak terduga itu hanya Persipo. Wah, kuda hitam. Ya di Pulau Jawa itu. Pulau Jawa. Tahun berapa itu? Tahun 2007 itu. 2007. Ya. Itu waktu masih Sahar di situ. Iya, Sahar kiparnya di sana. Sahar kiper. Kita, ya. Luar biasa itu, asli putra daerah banget ya. Iya. Kalau Eka Ramdhani itu kan orang Purwakarta juga. Eka Ramdhani itu latihannya dulu di Bandung. Tapi dia emang orang Purwakarta. Asli dari Wanayasa ya. Tapi bukan binaan dari Persipo. Iya, bukan. Oke. Animo masyarakat tinggi tapi perhatian dari pemerintah kurang. Harapannya untuk pemerintah apa sih? Ya harapan kita ada sebuah komitmen dari pemerintah terhadap Persipo yang notabene bahwa Persipo ini adalah klub milik pemerintah daerah atau tanda kutip suka disebut klub plat merah katanya gitu. Tapi sementara ini anggaran kita masih terseok-seok gitu ya. Betul. Tapi mungkin ke depan setelah nanti kita sendiri ingin mengajukan untuk audien dengan Ambu Ane, semoga Ambu Ane bisa lebih mengerti dan mengetahui bahwa Persipo ini seperti apa, bagaimana dan apa yang memang kita butuhkan untuk kebutuhan dari klub itu sendiri. Betul, dan mudah-mudahan dengan obrolan ini fans juga bisa mengerti keadaannya. Iya. Ya kan? Karena kan fans mah kadang nggak mau tahu ya. Pengennya berprestasi, tapi di luar daripada itu ya nggak tahu juga kondisinya gitu. Ya, itu terjadi tahun kemarin ketika kita main di Wibawa Mukti. Oh, Bekasi. Dengan Persikasi Bekasi. Kita kalah. Itu dicegat oleh fan. Kenapa harus kalah? Kenapa ini? Oh, banyak pertanyaan. Sampai luar biasa gitu. Jadi itu dicegatnya bukan sama fans tim lawan. Bukan. Sama fans sendiri. Tim fans kita. Apa tuntutannya? Tuntutannya ya bahwa Persipo ini harus terus berprestasi, kemudian juga naik ke strata lebih tinggi, ke Liga 2. Itu harapan mereka. Dan sampai sekarang belum.
Ya sampai saat ini. Kita doakan. Tapi emang luar biasa sih kecintaan fans ini terhadap Persipo. Jadi kita tidak menyalahkan fans mencegat kita, tapi karena memang keinginan mereka menjadi sebuah kebanggaan mereka untuk terus berprestasi, dan memang itu sama oleh pengurus juga kita harapkan seperti itu. Hanya ya apa daya gitu ya. Karena walaupun bagaimana prestasi ini juga harus ditunjang dengan anggaran yang memadai. Betul, ada aspek-aspek lain gitu Iya ya. betul. Nah, ngomongin prestasi, katanya zaman dulu Persipo ini pernah bermain imbang dengan Persib. Cuma satu-satunya tim yang bisa main imbang dengan Persib. Itu yang saya dengar, tapi boleh diklarifikasi. Ya itu cerita dulu itu. Cerita dulu. Ya. Tapi kan jadi satu kebanggaan sampai sekarang ya. Ya. Itu gimana ceritanya sih, Pak? Kalau ceritanya sendiri saya kurang tahu persis ya. Cuman dulu bahwa Persipo pernah bertanding dengan Persib, draw waktu dulu itu, sehingga menjadi sebuah kebanggaan untuk masyarakat Purwakarta. Hanya kan berbeda, kalau Persib sekarang menjadi milik Jawa Barat, kalau Purwakarta menjadi milik Purwakarta. Persipo milik Purwakarta gitu. Oke. Nah sekarang kan mau menghadapi Liga 3 tanggal berapa sih? Rencana tanggal 24 Oktober. 24 Oktober kalau tidak ada halangan ya. Apa aja sih yang sudah dipersiapkan oleh Persipo? Kan lapangan pelatihan juga nggak ada, berarti latihan pindah-pindah nih. Kalau persiapan ya kita sudah seleksi, kemudian juga sudah menetapkan tim, kita sudah ada, dan karena kemarin pandemi itu sempat terhenti, kemudian sekarang latihan lagi. Dan kita memang yang saat ini sangat dibutuhkan adalah biaya pertandingan, karena biaya pertandingan ini kan cukup tinggi juga. Oke. Nah setelah nanti latihan kemudian ada TC, training center ini juga nanti kan semua pemain disatukan, dan kita juga ada beberapa pemain dari Dinas Perhubungan di Sub. Kita mohon juga nanti Kadisubnya bisa membantu pemain ini, ada sekitar 8 orang, 9 orang dengan asisten pelatih kiper, bisa merelakan lah untuk TC dan bertanding di Persipo. Betul. Ini ngomongin soal Dishub, saya pernah jogging di Purnawarman. Terus kemudian siang-siang tuh ada yang jogging juga. Ada pemainnya tinggi, gede, masih sangat muda sekali. Saya jogging bareng, saya ngobrol. Sering di sini ya, saya pemain Persipo. Terus dari Maniis dia bilangnya, terus dia bilang katanya kerja di mana? Kerja di Dishub katanya. Oh, jadi memang pemain-pemain Persipo juga ada yang istilahnya bekerja sebagai pegawai negeri gitu ya. Bukan pegawai negeri, THL. Oh, THL. Ya, kalau dulu kan ada yang di Damkar, ada yang di Dishub, ada yang di dinas-dinas lain lah. Itu kalau misalnya Persipo ketika seleksi mereka ikut dan terpilih, nah kita mohon bantuannya dari pihak dinas terkait untuk merelakan pegawainya untuk berkiprah dan membantu Persipo agar Persipo bisa bertanding di kancah yang lebih tinggi gitu. Kancah yang lebih tinggi, dan juga harus bisa memuaskan keinginan dari supporter untuk bisa naik strata lagi gitu ya. Betul. Oke, berarti pemain-pemain Persipo sekarang ini memang anak-anak muda Purwakarta semuanya atau ada cabutan dari yang lain? Kalau untuk sekarang dari Purwakarta. Confident. Mayoritas ya. Percaya diri dengan itu. Ya kita harus percaya diri karena memang bagaimana ya anggaran. balik lagi ke tadi ya. Ya, kita tidak bisa menggunakan pemain yang luar biasa karena memang saat ini kan masih pandemi, sehingga kita memaklumi juga anggaran dari pemerintah daerah. Bahwa pandemi ini juga harus kita kita dukung ya. Keinginan pemerintah untuk mengeliminir pandemi ini. Nah makanya anggaran Persipo untuk tahun ini mungkin dipersempit ya. Jadi dengan pemain yang dalam tanda petik seadanya, tapi harus confident juga gitu. Karena kalau kita ngelihat talenta-talenta muda Purwakarta banyak banget yang berbakat. Yadi Mulyadi. Ya, Yadi Mulyadi dari Asad itu masuk di Persipo juga. Masuk di Persipo juga. Ya, yang dari Asad itu saat ini ada sekitar 12 orang yang masuk di Persipo. Kemudian dari pegawai di Sub ini ada 8 orang. Kemudian yang sisanya
yang masuk dari seleksi-seleksi di masyarakat. Karena seleksi Persipo ini diutamakan dari Kabupaten Purwakarta dulu, tidak dari luar dulu ya. Oke. Kecuali ada posisi-posisi yang memang kita butuhkan dan tidak bisa maksimal oleh orang Purwakarta, baru kita mencari keluar. Betul. Hari ini saya setuju banget dengan pendapat dan juga fakta di lapangan bahwa Purwakarta ini adalah penghasil talenta pesepak bola yang begitu luar biasa. Salim Alidrus kita tahu, kemudian juga Sahar Ginanjar, ya di Mulyadi yang sekarang lagi berkembang gitu. Cuma balik lagi tadi support dan dukungan dari pihak-pihak yang lain yang kurang gitu. Padahal sebenarnya kalau lihat secara potensi begitu luar biasa. Fansnya juga banyak banget. Selalu penuh stadion kalau misalnya Persipo bertanding. Jangan Persipo bertanding, uji coba aja Persipo itu fans pasti hadir, selalu penuh gitu. Dan mereka akan hadir walaupun kita bertanding jauh. Contoh lah waktu itu kan yang terjauh itu di Banjar. Mereka datang, kita sendiri kaget begitu sampai di Banjar. Ini ada Blues Purwakarta platnya. Begitu saya tanya, ternyata emang begitu turun, fans kita. Oke, ini pelatih Persipo sekarang siapa? Pelatih Coach Encang Ibrahim. Dari Purwakarta juga? Itu dari Bandung. Oh, dari Bandung. Tapi dia pelatih udah standarnya nasional. Udah standar nasional. Nah, dia pernah membawa tim pelajar nasional Indonesia di Cina, itu pertandingan di Cina. Oke, dan mudah-mudahan hari ini juga bisa membawa Persipo ke level yang lebih tinggi lagi. Dimulai nanti tanggal 24 Oktober. Berarti itu mulai lagi atau melanjutkan sih kalau itu? Mulai bertanding. Oh, mulai bertanding lagi. Kick off pertama gitu ya. Dan lawan-lawannya juga nggak enteng, pasti berat. Ya lawannya ya termasuk Persika gitu. Persika juga lumayan kuat ya. Persika yang saya dengar dukungan anggarannya luar biasa. Kalau sekarang tahun ini ya sekian M lah. Kalau Persipo berapa M? Nanti bicara dulu dengan Ambu. Kalau untuk M. Untuk M-an, tapi harapan ke sana ada. Insya Allah. Apa aja sih yang dibutuhkan? Misalkan nih ada Ambu Ane gitu yang sekarang lagi nonton. Apa aja sih yang dibutuhkan gitu? Bu, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini misalkan. Sebetulnya yang dibutuhkan itu banyak, fasilitas latihan, kemudian juga lapangan yang memang standar untuk latihan. Sementara ini kan kita latihan di lapangan Gempasmi itu tidak mencapai standar, gitu, standar nasional. Jangan standar internasional, nasional aja nggak masuk gitu. Nah, kita berharap bahwa Persipo ini bisa latihan di lapang yang memang standarnya standar nasional. Kemudian juga perlengkapan memadai, terus kemudian juga honor, honor pelatih pemain gitu. Yang saat ini alhamdulillah ya Pak Encang Ibrahim karena dia punya perhatian khusus untuk Persipo, dia kemarin juga ngobrol, ya saya nggak berbicara masalah honor, emang nggak berapapun akan saya terima. Dan ini komitmen yang sangat luar biasa. Padahal Pak Encang ini kalau misalnya menjadi pelatih di klub di luar Purwakarta itu honornya pasti berlipat-lipat gitu ya dari honor yang akan kita berikan. Tapi Pak Encang punya komitmen yang bagus dan ingin membina pemain-pemain di Purwakarta agar bisa berkiprah di strata yang lebih tinggi. Mungkin sekarang mereka bermain di Liga 3, bisa aja gitu pemain Purwakarta seperti Sahar Ginanjar atau Salim Alidrus bisa bermain di strata yang lebih tinggi. Oke. Kalau untuk pembinaannya sendiri udah mulai jalan juga. Dari usia berapa sih itu kalau untuk pembinaan Persipo? Kalau pembinaan Persipo itu ada U17. Itu juga kemudian Liga 3. Kalau usia dini itu oleh PSSI. Oleh PSSI. Iya, kalau usia dini. Oke, berarti untuk pembinaan ada PSSI juga bekerja sama dengan Ikatan Sekolah Sepak Bola Purwakarta. Yang memang kita bermitra dengan ISKAP yang kita serahkan untuk khusus membina usia dini dari usia 10 sampai usia 16. Oke, kalau tadi kan udah ngobrolin tentang pemerintah nih, ada nggak yang sekarang ingin disampaikan kepada fans dari Persipo dari pernyataan seorang manajer Persipo itu sendiri kepada fansnya nih, apa yang mau disampaikan? Ya harapan kita bahwa fans tetap
mendukung kita dan terus mensupport agar Persipo bisa lebih baik ke depan. Kemudian juga dengan dukungan fans, semoga juga bahwa pemerintah daerah punya komitmen yang lebih baik ketika fans ini juga mendukung, dukungannya luar biasa. Dan kemudian ketika bertanding bertanding diharapkan fans bisa mengikuti aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh PSSI Pusat dan FIFA. Karena terus terang lah tahun kemarin kita 5 kali kena sanksi. Iya, karena ulah fans. Dan kita beberapa kali membayar denda itu. Apa aja sih pelanggaran yang sering dilakukan sama fans? Ya ketika pertandingan mereka melakukan lemparan, itu yang memang tidak diperbolehkan. Kemudian juga terhadap pemain lawan melakukan intimidasi. Kemudian ketika pulang kendaraan lawan dilempar, bahkan ada yang sampai pecah kacanya. Kita harus mengganti itu kan kalau pecah. Terus juga dilempar telur si kaca depannya. Memang tidak rusak, tapi kan jadi buram ya? buram tertutup, sehingga laporan ke Asprop kita dipanggil sidang lagi. Bayar denda lagi. Iya, ke rumah anggaran mepet gitu ya. Bayar sanksi itu, gitu. Itu yang kita harapkan, jangan sampai kita kena sanksi dan anggaran yang memang sudah pas-pasan ini jadi dipergunakan untuk membayar denda-denda yang kita rasa tidak perlu gitu. Oke. Jadi inti dari obrolan ini adalah kalau misalkan ingin Persipo maju dan lebih baik, harus ada sinergi dari semua pihak. Iya, betul. Pemerintah, manajemen dan juga supporter. Setuju ya Pak ya? Iya. Pak Firmansyah, manajer Persipo di Jadi Begini Podcast.